Alhamdulillahilladzi ala ni'matil islami wal iman ja'altana min ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ikhwani ma'asyiral muslimin, usikum wa iyaya bittaqwallah, fattaqullaha wa ati'u faqad fazal muttaqun wa qad aflahal muti'un. يقول الله تعالى في محكم آياته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sadaqallahul azim. Topik khutbah kita pada hari ini adalah persaudaraan dalam Islam. Ada dua macam dasar persaudaraan. Pertama, persaudaraan karena hubungan darah. Dan kedua, persaudaraan bukan karena ikatan darah. Persaudaraan dalam bahasa Arab disebut dengan terminologi ukhuwah, sedangkan dalam Islam persaudaraan disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Persaudaraan atau ukhuwah Islami itu memiliki kedudukan istimewa dalam Islam, bahkan boleh dikatakan termasuk salah satu inti atau esensi Islam. Hal ini dapat dibuktikan dengan berbagai hal. Pertama, lihat persaudaraan antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansor yang terwujud di awal Islam. Sebagaimana dimaklumi bahwa saat kaum Muhajirin berhijrah ke Madinah, mereka tidak membawa seluruh harta. Sebagian besar harta mereka tinggal di Makkah. Bahkan ada di antara mereka tidak membawa perbekalan yang mencukupi, padahal mereka akan menetap di Madinah, yaitu tempat atau kota yang tidak mereka kenal sebelumnya dan tidak pernah sebelumnya mereka tinggal di sana. Hal ini jelas menjadi problema dan pasti akan menimbulkan kesulitan. Di samping itu, kondisi Madinah yang subur sangat berbeda dengan kondisi Makkah yang gersang. Keahlian kaum Muhajirin adalah berdagang di Mekah, berbeda dengan mayoritas penduduk Madinah yang mana mereka itu bertani. Oleh karena itu, perbedaan kebiasaan ini menimbulkan permasalahan baru bagi kaum Muhajirin, baik itu yang menyangkut masalah ekonomi, sosial kemasyarakatan, dan juga kesehatan. Mereka harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Sementara itu, pada waktu yang sama kaum Muhajirin harus mencari penghidupan, padahal mereka tidak memiliki modal. Demikian problema yang dihadapi kaum Muhajirin di Madinah. Golongan Ansor yang melihat kondisi kaum Muhajirin, maka dengan landasan kekuatan persaudaraan, kaum Ansor itu tidak membiarkan saudaranya dalam kesusahan. Kaum Ansor secara total dan dengan sepenuh hati
membantu mengentaskan kesusahan yang dihadapi oleh kaum Muhajirin. Diriwayatkan bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, beliau mempersaudarakan antara sebagian kaum Muhajirin dengan sebagian lainnya, dan mempersaudarakan antara kaum Ansor dengan kaum Muhajirin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, selain membangun masjid, juga dia mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan Ansor. Bukan itu saja, bahkan beliau mendamaikan suku Aus dan suku Hasrat, yang mana kedua suku ini telah bertikai selama puluhan tahun. Tindakan mempersaudarakan antara kedua golongan Muhajirin dan Ansar atau suku Aus dan suku Hasrat tersebut, itu semuanya menunjukkan tentang betapa pentingnya sebuah persaudaraan dalam Islam. Perlu diketahui bahwa di antara nikmat yang terbesar bagi kaum muslimin adalah nikmat persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Hal itu tergambar dalam Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hubratin minan nar fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali, kepada agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu di masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah Subhanahu wa taala mempersatukan hatimu. Lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Surah Ali Imran ayat 103. Yang kedua, perhatikan pula hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga banyak menerangkan tentang persaudaraan dalam Islam. Di antaranya adalah sabda beliau di mana mengatakan, al-muslimu akhul muslimi la yadhlimu wa la yuzlamu, muttafaqun alaih. Orang muslim sesama muslim adalah bersaudara, tidak boleh saling menzalimi dan dizalimi. Riwayat Bukhari dan Muslim. Sekarang perhatikan saudara-saudara kita muslimin di Palestina. Mereka sudah berpuluh-puluh tahun mengalami penderitaan. Tanah air mereka terus menerus dicaplok dan diduduki, diintimidasi dan dibantai secara sistematis oleh teroris Zionis Israel. Meskipun saudara-saudara kita atau yang mana mereka itu sangat menderita, ada sebagian pemuka muslim Indonesia berpose dan berfoto dengan Presiden Zionis Israel. Bahkan ada imam masjid besar yang terlibat bekerja sama dengan lembaga Zionis Israel. Oleh sebab itu, MUI meminta masyarakat untuk waspada terhadap agen-agen Zionis. Semua kampus, masjid,
fasilitas umum, mahasiswa, anak muda harus dijaga dari pengaruh-pengaruh gerakan yang bisa dipengaruhi oleh agen-agen Zionis Israel. Dan juga MUI melarang bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang punya hubungan dengan Zionis. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar saudara-saudara kita di Palestina menang, dan supaya Allah Subhanahu wa taala menghancurkan Zionis Israel yang biadab itu. Seperti kita tidak diizinkan membeli produk-produk Israel yang ada di Indonesia secara langsung ataupun secara tidak langsung. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam merebut dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minun اتقوا الله واتيعوا حيث قال في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان يا خير الناصرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر.